Kemudian ini diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang korupsi sendiri sudah mengatur soal itu dan membolehkannya. Kemudian perlunya sanksi yang keras pada pelaku korupsi muncul kembali karena sudah banyaknya pejabat yang dihukum terkait korupsi. Sanksi itu tidak memiliki efek jera, karena apabila pidana penjara hanya diterapkan bagi terpidana koruptor, itu tidak memiliki efek jera sama sekali. Kemudian, mengapa koruptor itu harus dihukum mati? Karena antara lain korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi juga telah mendorong kemiskinan rakyat, membuat bangsa negara rendah dan lemah, serta menggerogoti kemampuan Indonesia dalam memobilisasi investasi. Para koruptor yang harus dihukum mati adalah para koruptor yang merampok uang negara, yang merampok uang negara dengan tidak melihat kondisi yang ada di Indonesia. Maka dari itu di sini kami tetap setuju bahwasanya terpidana korupsi itu harus dihukum mati. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 10 detik lagi. Sudah ya? Ya. Oke, berikan aplaus untuk kedua tim. Sangat luar biasa. Bitasan kedua sedang diberikan haknya kepada tim pro. Ya. Selanjutnya pada tim kontra memberikan hak yang sama selama 6 menit dan hak interupsi setelah menit pertama. Baik, kepada tim kontra kami persilahkan waktu 6 menit dari sekarang. Tadi hak bidasan pertama. Oh iya, maaf. Bidasan pertama kepada tim pro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Juri yang pada hari ini yang terhadir pada hari ini, kepada saudara kami dari tim kontra serta pengamat konstitusi yang ada di dalam ruangan ini. Kami berada di dalam tim pro, yaitu menyetujui adanya hukuman mati pada terpidana korupsi. Telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua bahwa terpidana korupsi adalah kejahatan yang extraordinary crime yang sangat-sangat berbahaya untuk keadaan yang ada di Indonesia. Menurut Ketua Komisi Yudisial Busrio Mukodas, ada 3 kriteria utama untuk membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati. Yang pertama, nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari 100 miliar rupiah dan secara masif telah merugikan rakyat. Kita tahu bahwa rakyatlah korban dari terpidana korupsi. Mereka mengkorupsi uang-uang rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Lalu yang kedua, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara. Sudah ada banyak bukti, banyak fakta yang telah kita saksikan bahwa terpidana korupsi itu adalah pejabat negara, aparatur negara yang tugasnya adalah untuk memajukan rakyat Indonesia sendiri. Lalu yang ketiga, pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi. Di sini kami mengambil keterangan bahwa pelaku korupsi itu yang dihukum mati bukan hanya sekali, namun dia sudah berkali-kali dan kerugian yang diberikannya adalah 100 miliar rupiah atau lebih dari 100 miliar rupiah. Interupsi, moderator. Iya, silakan. Baik, saudaraku dari tim pro, bahwasanya pengertian korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan pengambilan dana yang bukan haknya. Artinya di sini ketika tim pro mengatakan kami setuju bahwa hukuman mati diterapkan, bagaimana dengan orang-orang yang memang cuma terlibat dalam pengambilan uangnya? Apakah sama akan dihukum mati? Bagaimana tim pro akan mendapatkan hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada saudara kami dari tim kontra. Tadi telah saya sampaikan bahwa ada 3 kriteria utama untuk menghukum seorang pidana korupsi untuk dijatuhi hukuman mati. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka mengkorupsi uang lebih dari 100 miliar rupiah. Lalu pelaku tindak pidana korupsi adalah pejabat negara. Dan yang terakhir adalah pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi. Dia tidak hanya sekali melakukan korupsi, dia sudah berulang-ulang kali. Dan itu lebih dari 100 miliar itu baru kita buat sebagai hukuman mati. Dan hukuman mati wajib
karena mengingat Indonesia sedang dalam masa rawan akan koruptor, untuk membuat efek jerah terhadap mereka dan menjadi pertimbangan para pejabat agar tidak melakukan korupsi. Instruksi moderator. Silakan. Tetapi tim pro yang kami banggakan berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional tahun 2011, justru negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati menempati ranking tertinggi sebagai negara yang relatif bersih dari korupsi. Seperti contoh Selandia Baru sebagai ranking 1, Denmark sebagai ranking 2, dan Swedia sebagai ranking 4. Terima kasih. Terima kasih saudaraku dari tim kontra. Mungkin yang Anda sampaikan itu adalah negara-negara yang tidak rawan akan koruptor atau KKN yang ada seperti di Indonesia sendiri. Lalu saya akan menyampaikan bahwa dalam keadaan darurat korupsi seperti sekarang ini, di mana korupsi telah menyebabkan kemiskinan yang luas dan karenanya membunuh hak hidup jutaan manusia. Berbicara dengan hak asasi manusia yang disampaikan oleh saudaraku dari tim kontra, bagaimana dengan nasib rakyat kita? Banyak yang miskin, banyak yang menjadi korban dari terpidana mereka. Silahkan saudaraku. Para pro yang kami banggakan, di saat terpidana terkorupsi telah mengkorupsi dana sebesar 100 miliar lebih dan telah dilakukan berulang-ulang kali, para tim pro menyetujui bahwa terpidana tersebut dihukum mati. Lalu bagaimana dengan pencuri yang telah mencuri berulang-ulang kali dan bahkan jumlah dananya bisa kita katakan sampai 100 miliar? Apakah hal tersebut akan dihukuman mati juga sama seperti korupsi? Karena pada hakikatnya orang korupsi dengan orang pencuri itu sama. Sekian. Terima kasih saudaraku tim kontra. Saya sampaikan bahwa ada 3 kriteria utama untuk pelaku korupsi dihukum mati. Tadi satu, iya, 100 miliar rupiah, lebih dari 100 miliar rupiah mereka mengkorupsi uang negara. Lalu yang kedua, tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara. Pejabat negara, aparatur sipil negara, bukan rakyat biasa. Itulah mengapa harus adanya hukuman mati. Dan yang ketiga, pelaku korupsi berulang-ulang kali melakukan korupsi. Tidak hanya sekali, dan itu sudah saya sampaikan berkali-kali kepada tim kontra. Seperti itu. Saya tambahkan, kalau korupsi itu mencuri uang rakyat. Maksud saya kalau terpidana korupsi mencuri uang rakyat, mengambil uang rakyat. Namun, kok mencuri uang yang ada dan orang lain, maksud saya seperti itu. Di sini kami menegaskan bahwa kami tetap pro terhadap hukuman mati kepada tindak pidana korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mencuri mengambil uang orang di tempat yang tersembunyi, gitu ya. Oke, kalau korupsi ngambil secara terang-terangan, gitu ya, bersekongkol. Oke. Baik, bidasar kedua sudah kita berikan kepada tim pro, bidasar kedua juga kita berikan kepada tim kontra, dan hak yang sama untuk melakukan interupsi setelah menit pertama kepada tim pro dan tim kontra yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan Juri yang kami hormati, saudara kami dari Info yang kami banggakan, serta pengamat hukum yang hadir pada ruangan ini. Baik, kembali kami akan membidas apa yang disampaikan oleh saudara kami dari tim pro. Bahwasanya tim pro tadi mengatakan bahwasanya ada 3 kategori yang akan dihukum mati. Tidak pidana korupsi yang akan dihukum mati. Ya, salah satunya ialah aparatur negara, artinya aparatur negara. Tetapi di sini tim pro telah menyelewengkan, yaitu Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Artinya tim pro telah menghilangkan itu dari masyarakat, dari orang-orang pejabat negara, dan hanya menggunakan satu masyarakat biasa. Baik, kami lanjutkan saudara kami dari tim pro. Baik, mengenai hukuman mati kepada para koruptor merupakan bentuk hukuman yang berdasarkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas argumen inilah kemudian banyak negara yang menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang ini sudah 97 negara yang menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan pasal 2 Charter of Fundamental Rights of the European Union tahun 2000. Baik, kami lanjutkan. Hukuman mati, kenapa kami katakan bahwasanya hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu pada pasal 1 ayat 4 bahwasanya dijelaskan, kami akan mulai
step by step dari kami. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik jasmani dan rohani. Di sini kami akan mencoba menghubungkannya dengan hukuman mati Indonesia, yaitu dengan sistem tembak mati, yaitu sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2010. Nah, di sini kenapa kami katakan melanggar pasal dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999? Artinya, menurut yang disampaikan oleh Dr. Saya ingin menambahkan bahwa apa yang pengertian kita harus benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Apabila suatu tindak pidana korupsi dan diberikan vonis oleh hakim, hal itu bukan merupakan suatu pelanggaran karena hal itu terjadi melalui prosedur yang benar. Pelanggaran HAM adalah sesuatu terjadi dengan disengaja tanpa melalui prosedur yang jelas. Misalnya seperti genosida yang Anda sebutkan. Hal ini bisa kita lihat dalam pemerintahan Aceh sendiri merekam hukuman cambuk, dan itu bukan merupakan pelanggaran HAM karena dikeluarkan oleh putusan hakim pengadilan. Dan kepada negara Eropa diimplementasi oleh negara-negara maju sehingga mereka tidak memerlukan hukuman mati untuk menghilangkan korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas nanya dari saudara kami Tim Pro. Dewan Juri yang terhormat, Tim Pro yang kami banggakan serta pengamat hukum yang hadir pada ruang hari ini. Lagi-lagi Tim Pro menghubungkan antara aturan nasional dengan yang berada di Provinsi Aceh. Artinya Aceh mempunyai undang-undang sendiri, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Artinya itu wewenang Pemerintahan Aceh, bukan wewenang yang lain. Kembali yang menentukan kenapa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dikemukakan oleh Dr. Sun Sunatrio dari Perhimpunan Dokter Intensif Care Indonesia bahwasanya kalau tembakan langsung mengenai jantung dalam waktu 7-11 menit, terpidana korupsi masih bisa merasakan kesakitan. Dan apabila saat ditembak melenceng dari jantung, maka terpidana korupsi akan merasakan sakit luar biasa sekitar 7 menit. Di sini kami mengatakan bahwasanya ketika hukuman mati dijatuhkan benar-benar telah melanggar HAM dan sesuai dengan pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39. Silakan saudara kami. Dan apakah Anda bayangkan berapa banyak masyarakat Indonesia sendiri yang sampai sekarang ini masih kesulitan mendapatkan akses kesehatan, yang terluka-luka di rumah sakit tidak mendapatkan perawatan karena tidak ada biaya, dan Anda hanya membandingkan itu kepada satu orang koruptor dan rasa sakit yang tidak seberapa dibanding dengan berapa jutaan orang yang menderita karena efek dan dari perbuatan tindak pidana korupsi oleh koruptor yang Anda maksud, dan Anda tetap membela koruptor tersebut bahkan saat. Terima kasih. Baik, saudara kami Dewan Juri yang kami hormati, Tim Pro saudara kami yang kami sagani, serta pengamat hukum yang hadir pada ruangan ini. Baik, saudaraku, kami akan mencoba menjawab bahwasanya dalam masalah Banda ada dinamakan masuk pamreh. Artinya wewenang seseorang ataupun hak seseorang tidak boleh melanggar hak orang lain. Artinya di sini Tim Pro telah menegaskan dengan melanggar hak dari orang yang terkena tindak pidana korupsi. Artinya di sini Tim Pro cuma melihat satu sisi, tetapi tidak melihat hak dari orang yang terkena tindak pidana korupsi tersebut. Baik, kembali kami lanjutkan dokumen kami kepada Tim Pro bahwasanya dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga telah dijelaskan mengenai hak asasi manusia, yaitu pasal 28A dan pasal 28 di Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwasanya baik pada kesimpulannya itu hak untuk hidup tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun. Baik, dengan ini kami sekali lagi menegaskan bahwasanya kami tidak setuju ataupun kontra apabila tindak pidana korupsi dihukum mati. Baik, sekian sampai dari kami. Terima kasih. Ya, masih ada sekitar 10 detik lagi. Sudah. Baik, terima kasih kepada tim kontra dan tim pro. Kedua haknya sudah kita berikan semuanya. Baik, sesi bidasan kedua sudah selesai. Kita masuk ke tahap pertajam argumen dan pemberian solusi. Pada tim pro kami persilakan waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Kami dari tim pro tetap menegaskan bahwa kami mendukung terpidana korupsi untuk dihukuman mati. Adapun hal-hal yang mendasari kami tetap mendukung hal tersebut karena satu, korupsi sudah sangat meluas di Indonesia dan dampaknya korbannya adalah rakyat sendiri. Lalu
rakyat-rakyat yang menderita itu harus diberikan keadilan seadil-adilnya dengan hukuman mati terhadap korupsi. Di sini kami tetap menegaskan bahwa kami tetap mendukung terpidana korupsi untuk dihukuman mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Tambahan, saya ingin menambahkan bahwa kita juga harus melihat dari dua sisi, yaitu sisi keadilan bagi koruptor dan sisi keadilan bagi rakyat. Seperti yang hal ini adalah hal yang kita perdebatkan sedari tadi, dan kami percaya bahwa dengan menghukum satu orang, hal itu tidak mengurangi keadilan pada orang tersebut. Mengapa? Dia telah melanggar, merugikan orang lain, dan dia membutuhkan sesuatu untuk membuat efek jera. Dan hukuman mati ini tidak hanya berpengaruh pada para koruptor, kepada terpidana yang mendapat hukuman mati, tetapi juga merupakan sebuah efek jera dalam upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada lagi tindak pidana korupsi jika kita menerapkan aturan hukuman mati bagi para terpidana korupsi. Oleh karena itu, kami sangat setuju dan mendukung mosi ini. Mengapa? Negara kita tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila korupsi masih merajalela. Bercermin ke Eropa seperti yang Saudara Kontra utarakan, yaitu negara-negara Skandinavia, mereka tidak menerapkan hukuman mati. Mengapa? Karena tidak ada korupsi, atau angka korupsi di sana sangat minim, sehingga tidak perlu menerapkan aturan itu. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita kembali menerapkan hak dan menjalankan tindak pidana. Ya, baik, terima kasih berikan aplaus untuk kedua tim. Kita berada pada sesi terakhir, juga kita yang sama kita berikan kepada tim kontra. Waktu 2 menit kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang kami hormati para pengemudi dan juga tim pro yang kami banggakan. Untuk memperkuat argumen yang telah kami sampaikan tadi, kami dari tim kontra menawarkan solusi, yaitu terpidana korupsi tidak perlu diberi hukuman mati, tetapi cukup diberi pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan membayar denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar, sebagaimana implementasi bab 2 tentang tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1. Dan terpidana korupsi juga bisa dimiskinkan dengan cara menyita seluruh aset kekayaan untuk negara. Sebagai tambahan, saya persilahkan rekan saya. Dewan juri yang terhormat, para tim pro yang kami banggakan. Di sini kami ingin mengajak tim pro untuk kontra bahwa hukuman mati tidak boleh diterapkan kepada terpidana korupsi. Kenapa demikian? Karena hukuman mati bagi terpidana korupsi tersebut bertentangan dengan sila kedua dalam Pancasila pasal 28, bertentangan dengan hukum Islam dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Karena jika hukuman mati diterapkan kepada terpidana korupsi akan bertentangan dengan 4 landasan hukum, maka itu akan sangat salah. Jadi di sini kami selaku tim kontra sangat tidak setuju bahwa hukuman mati diterapkan kepada terpidana korupsi. Dan sekali lagi kami mengajak tim pro untuk menjadi kontra supaya menyetujui bahwa hukuman pidana mati tidak diterapkan kepada terpidana korupsi. Sekian kami berikan kepada Bapak. Ya, masih ada 10 detik lagi. Oke, luar biasa sekali antara kedua tim pro dan tim kontra dengan membangun argumennya masing-masing. Tim kontra mengajak tim pro mengajak tim kontra, saling mengajak gitu ya. Oke, baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita persilakan kepada dewan juri untuk memberikan nilai. Sama aja karena waktunya ini ditanya aja ke saya kalau saya ini ya. Catatannya beda. Pro 80, kontra 85. Iya. Tim kontra 85, tim pro. Iya. Pro saya kasih nilai 78, kontra saya kasih 79. Sabar. Sedikit aja ya. Menurut saya kasih nilai sampaikan beberapa hal. Jadi kalian untuk ke depan ya, untuk ke depan ini. Mosi ini hampir setiap tahun keluar sampai ke nasional, sampai ke MK keluar. Jadi ingat beberapa hal, masalah fasilitas penjara yang mewah. Ini jangan terjebak ya. Jangan terikat sama hukuman fasilitas penjara yang mewah aja. Karena ada hukuman lain ya. Hukuman mati sama kalau nggak ikut cara Prof aja buat kebun binatang koruptor ya. Itu kemudian kalau seandainya hukuman mati itu diterapkan, pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan mafia hukum? Kalau seandainya ini sebenarnya argumen tentu ya. Kalau seandainya nanti sudah diterapkan hukuman mati, mafia hukum
korupsi itu bagaimana. Kemudian ini yang paling penting ya, HAM. Jangan terjebak di HAM. HAM itu ada di saya ada dua. Ada HAM universal, ada HAM partikular. Ya. Ada HAM universal, ada HAM partikular. HAM universal itu HAM yang kita hargai semua yang di dunia. HAM partikular itu adalah HAM yang sesuai dengan adat dan budaya setempat. Contoh, di Amerika Serikat kalian bisa panggil untuk senior kalian, abang letting kalian itu nama Ahmad, Mani atau apa lah gitu kan. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa, kita panggil bang. Kalau nggak dia nggak mengenal hormat. Kemudian satu lagi, di Indonesia ada hukuman mati tidak? Ada. Ada, dalam undang-undang tipikor ada hukuman mati, tapi keadaan tertentu. Force major ya, force major. Jadi keadaan tertentunya apa? Negara dalam kalau di penjelasan tafsir otentiknya di bagian penjelasan di bawah itu ada 4. Pertama, negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, kemudian pengulangan, krisis ekonomi dan moneter ya. Nah, itu nanti nanti kita lagi diskusi loh. Baik, langsung saja saya berikan nilai untuk tim. Perlu poin-poin? Langsung aja ya. Untuk tim Pro 86. Untuk tim kontra 80. 8. Baik, dengan demikian maka sudah kita peroleh penilaian poin 3 untuk tim kontra dan belum memperoleh poin untuk tim pro. Namun tim pro memperoleh juara 2 dan tim kontra memperoleh juara 1 serta pembagian hadiah kita mulai sekarang. Iya, biar cepat langsung untuk sekaligus untuk pemberian hadiahnya siapa? Bang, abang kasih hadiah aja, sini 1 pro nih. Abang kasih hadiah.